Sambil jalan itu tiba-tiba musik saya yang MP3 itu berubah sendiri jadi tembang Jawa. Yo gengs, kembali lagi di channel Bagas Pro. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Oke gengs, jadi di kesempatan ngegas kali ini gue udah kedatangan narasumber yaitu Om Hidayat. Om Hidayat, selamat datang di Ngegas Om ya. Dan Om Sabto ya, selamat datang di Ngegas. Jadi gini gengs, Om Sabto dan Om Hidayat ini adalah salah satu temen gue ya di komunitas mobil, yaitu Gravinci ya gengs ya. Gravinci itu singkatan dari Grand Livina Club Indonesia nih guys. Jadi Om Dayat ini pernah mengalami hal-hal mistis ya Om Dayat ya? Iya. Ya, jadi Om Hidayat ini pernah mengalami hal-hal mistis atau horor ya, yang dirasain pada saat dia touring ya Om ya. Jadi dalam perjalanan nih gengs ya, mau tahu keseruannya simak terus videonya gengs. Oke Om Hidayat dan Om Sabto, sekali lagi selamat datang ya di Ngegas ya. Dari pas kemarin Om Hidayat japri lah ya, katanya Om punya cerita-cerita mistis atau horor ya yang pernah dialami ya Om. Pada saat touring itu ya Om. Tuh kalau boleh tahu ceritanya seperti apa? Sebelumnya saya ucapin terima kasih Om Singgi dikasih kesempatan berbagi cerita di channelnya Ngegas. Kenalkan, saya Hidayat dan ini rekan saya Sabto. Kita adalah komunitas dari Gravinci. Om Singgi juga sebetulnya member dari Gravinci juga. Ya betul. Jadi karena kita ini di komunitas, kita merasa persaudaraan itu tanpa batas. Betul. Artinya Om Singgi udah kayak keluarga besar kita. Jadi kalaupun kita ada kendala di mana-mana dan Om Singgi ada cerita, ya kita saling berbagi cerita, berbagi pengalaman. Singkat cerita, waktu kita touring, khususnya saya keluarga, touring ini sebetulnya touring estafet, artinya dari kota ke kota. Kalau ya anak klub mobil lah paling senang touring. Betul. Paling senang touring, artinya perjalanan jauh antar provinsi sampai ke kadang-kadang sampai ke Bali kita. Nah cuman dengan dari cerita ini singkat cerita, saya pernah halamin kejadian waktu touring Jakarta ke Malang. Waktu di perjalanan saya bawa keluarga, bawa istri, bawa anak-anak, karena touring ini sekalian holiday dan sambil kerja lah. Nah di perjalanan dari Jakarta sampai ke Jogja, kita nginep Jogja itu fine aja, tidak ada masalah. Sebelum sampai Jogja itu kan kita lewat tol Semarang. Saya sebenarnya awam, nggak tahu daerah tol Semarang itu banyak goib dan mistisnya kata orang-orang. Ceritanya karena di perjalanan itu cerita orang-orang, ya saya juga nggak tahu bahwa di tol Semarang itu ada sisi goib-goibnya. Nah kejadian bener ke saya waktu itu perjalanan sampai di tol Semarang itu udah tengah malam lebih, jadi di atas jam 12. Itu tepatnya di atas jam 1, setelah jam 1 hampir ke jam 2. Setengah 2 lah ya. Setengah 2 lah itu gitu. Nah di perjalanan anehnya itu karena saya nyetir sendiri, anak-anak dan istri saya tidur, saya nyetel musik itu agak keras, memang agak gede, saya gedein musik lagu barat slow rock lah itu untuk menemani perjalanan. Nah sambil jalan itu tiba-tiba musik saya yang MP3 itu berubah sendiri jadi tembang Jawa. Tembang Jawa artinya
kayak gamelan itu, gamelan Jawa. Saya bingung kan, lihat istri saya tidur dan saya nyetir sendirian, loh kok tembang Jawa. Akhirnya dengan nggak ada perasaan nggak apa-apa ya, saya ganti lagi, saya buka head unitnya. Ternyata itu sistem informasi berubah sendiri dari USB MP3 sistem informasi, tapi tembangnya tembang Jawa. Akhirnya saya balikin lagi lah, nggak ada rasa-rasa itu, saya balikin. Jadi lagi. posisi si head unit itu ada di sistem informasinya Iya, itu. sistem informasi langsung tembang Jawa yang keluar, berubah sendiri dari USB ke sistem informasi, tapi ada lagunya sistem informasi. Nah, lagunya tembang Jawa. Dan saya balikin lagi tuh akhirnya USB lagi, lagu lagi. Nggak ada 2 menit balik lagi ke tembang Jawa lagi. Nah, setelah balik lagi, istri saya bangun. Loh, Pak kok ganti tembang Jawa? Dia noleh ke saya. Saya bilang saya nggak ganti, berubah sendiri, saya bilang gitu kan, tembang Jawa. Terus istri saya langsung bangun. Emang di MP3 ada tembang Jawa? Nggak ada, saya bilang. Akhirnya saya balikin lagi tuh ke USB. Setelah balik USB lagi, berubah lagi tuh ke tembang Jawa lagi. Berarti 3 kali. 3 kali. Nah, setelah 3 kali ini baru saya naruh curiga, ada apa ini gitu kan. Nah, istri saya juga tanya, ada apa ini Pak, kata dia. Kok tiba-tiba begini, ini di mana, kata dia. Saya bilang ini di tol Semarang. Nah, tepatnya saya sudah lewat tol daerah Tembalang. Nah, daerah Tembalang itu kan memang tol Semarang itu kalau malam gelap banget, dan saya ngebut di posisi kanan jalan. Itu kecepatan di atas 120. Nah, setelah 3 kali coba, tiba-tiba mobil saya yang tadinya kecepatan 140 lama-lama melambat sendiri, pelan. Jadi ngempos gitu ya. Jadi ngempos. Saya gas pun gas penuh, itu nggak ada energi, nggak ada power. Nggak ada power, lama-lama turun kecepatan sampai ke 60 itu udah maksimal, gas udah pol. Lah, saya pikir waduh ada apa ini di mobil. Padahal mobil sebelum berangkat udah cek semua, Udah servis Udah servis semua, semua, karena emang udah tahu pengen jalan jalan jauh gitu kan. Dan akhirnya setelah perjalanan saya minggir tuh pelan-pelan ke bahu jalan. Saya berhenti, mungkin saya pikir mobilnya kepanasan. Akhirnya saya matiin mobil, beberapa menit kemudian saya nyalain lagi, nyala. Saya jalan lagi, itu bener 60 paling tinggi kecepatan, nggak mau naik lagi. Saya posisi udah di tengah. Akhirnya saya minggir lagi, saya matiin lagi kontaknya. Saya ke tengah lagi, begitu lagi juga. Ada apa ini? Itu selama 3 kali berarti ya? Selama 3 kali, makanya tadi karena USB musiknya berubah sendiri ke tembang Jawa, saya baru ngeh bahwa ini ada gangguan ini dari sisi lain. Iya, gitu. Nah, kemudian tiba-tiba mobil saya juga nggak ada power, dan akhirnya karena kita klub mobil, saya telepon lah siapa yang masih bangun tuh di atas jam 2. Iya, betul. Setelah saya lihat di grup, satu masih bangun nih, masih lihat mantau grup. Akhirnya saya telepon Om Sabto, mobil saya problem nih, nggak ada power. Saya bilang kan, di posisi saya lagi di tol Semarang. Akhirnya Om Sabto juga karena udah malam, dia blast itu informasi ke grup Nusantara. Ya, itu saya baca sih memang waktu pas pada Iya. saat si Om Hidayat malam-malam itu ya, Iya, jam satuan ya. jam 1 malam. Nah, di grup Nusantara kan semua pada ngeliat. Nah, Iya. yang ada di Semarang pun komen, telepon saya, yang ada di Surabaya telepon saya, semua pada nelpon sepanjang jalan. Nah, itulah enaknya kalau di klub. Jadi Iya, betul. kita banyak saudara di jalan juga, artinya banyak yang saling bantu. Dan akhirnya yang dari Semarang telepon, posisi di mana? Saya bilang ini saya posisi di Semarang. KM berapa? Nah, karena waktu itu gelap, saya nggak tahu KM berapa. Tapi setahu saya udah lewatin tol Tembalang. Tol Tembalang Semarang. Jadi Om Hidayat ini kan emang satu komunitas ya, sama saya, sama si Om Sabto juga ya. Jadi memang pada saat itu gue sendiri ngelihat ya, blast maksudnya itu informasi di grup itu ya, bahwa si Om Hidayat ini mengalami trouble lah ya di waktu saat dia touring itu ya sama keluarga. Cuman kan itu gue bacanya siang Om ya kan. Jadi bacanya siang ya kan, pas pagi siang itu baru baca, jadi baru tahu. Dan ternyata
ini ya, Iya. kejadian ini. Kejadian gitu. ini. Oke geng, tetap stay di sini dan kita lanjut dengerin cerita dari Om Hidayat. Ceritanya setelah dari tim Semarang telepon suruh hati-hati dan baca zikir atau apa yang kita bisa, akhirnya saya baru ngeh tuh, oh berarti di sini banyak goibnya. Dan selama itu saya baca istighfar dan akhirnya di kilometer dekat dengan rest area saya minggir tuh di rest area. Saya turun, saya lihat di mobil, kebetulan saya bisa ngeliat goib juga. Saya bisa ngeliat goib, saya lihat di atas mobil itu ada 3 orang gede-gede banget. Nah, asumsi saya karena ada mereka ngikut di mobil saya, makanya mobil saya berat. Nah, saya langsung berpikir wah ini bukan karena trouble mobil, karena mobil saya dinaikin makhluk goib gede-gede. Dan akhirnya saya turun, saya tarik sendiri goibnya. Saya tarik, saya suruh pergi, jangan ikut saya. Akhirnya di situ ada kesepakatan, ya udah akhirnya dia pergi. Setelah pergi, saya jalan lagi, itu normal mobil, normal, nggak ada masalah. Dan tim dari Surabaya telepon juga, Om udah sampai mana? Saya bilang saya udah masuk Surabaya, itu posisinya sudah pagi, masuk Surabaya dan saya udah di hotel. Tim Surabaya langsung, Om kita meluncur, kita mau cek mobil. Soalnya dari grup Nusantara kita dapat informasi suruh ngecek semua ke sana gitu kan. Nah akhirnya saya bilang, Om mobil nggak ada apa-apa, udah selesai dan sekarang udah normal lagi. Ternyata dari grup Surabaya tetap nggak mau, tetap dia mau lihat ngecek mobil. Dan akhirnya datang tuh grup Surabaya datang ke hotel, dia ngecek-cek mobil. Dan saya ceritain kejadian di tol Semarang, dan orang Surabaya pun membenarkan bahwa di kilometer itu karena berhati-hati karena ya Surabaya itu kalau emang di tol itu ya. Iya, jadi anak-anak dari Semarang udah ngasih tahu, Surabaya ngasih tahu. Akhirnya saya berhati-hati di situ dan mobil dicek sama orang Surabaya aman, gak ada masalah, gak ada masalah. Dan tiba akhirnya saya di Malang pun, sampai Malang saya udah selesai pekerjaan mau balik lagi, saya mampirlah ke dealer Nissan di sana. Di daerah Malang. Oh, daerah Malang. Ternyata itulah kalau enaknya di klub mobil. Sampai Malang foto mobil saya udah sampai ke Malang dan orang Malang udah dikasih tahu waktu saya datang. Suruh periksa lah ya? Suruh periksa semua, diperiksa lagi sama orang Malang. Dicek semua, normal semua, Om, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Akhirnya saya bilang, Om ini saya mau pulang nih, pulang Jakarta, cek lagi mobil, takutnya kenapa-napa lagi. Mobil aman Om, nggak ada masalah, ini itu. Akhirnya saya pulang. Nah perjalanan pulang di lewat Semarang lagi, saya berhati-hati banget dan banyak doa, banyak itu, alhamdulillah. Dan nggak berhenti sampai situ juga, minggu ke depan saya berangkat lagi. Saya bawa mobil yang berbeda, mobil Nissan juga, tapi bukan Nissan Livina, Nissan X-Trail. Kejadian sama lagi di situ, di tol itu juga, tapi bukan mobilnya yang berat, enggak. Wiper saya jalan sendiri. Wiper saya jalan sendiri, dimatiin nggak bisa, dinyalain nggak bisa. Tapi kalau saya nggak apa-apain dia mati sendiri. Tapi kalau nggak ini jalan sendiri. Nah karena posisi nggak hujan, itu saya cuek aja, masih kelihatan. Pas udah masuk ke saya masuk ke Semarang Kota. Di Semarang Kota hujan gede, wiper error lagi, dinyalain nggak mau nyala, disemuain nggak mau nyala. Akhirnya nggak biasa kelihatan jalan. Akhirnya saya melipir tuh saya bongkar semua. Bongkar nggak ada masalah, pasang lagi, oke lagi. Jadi hujan-hujan saya bongkar, jadi oke lagi, nggak ada masalah. Pas dibuka juga wiper oke, motornya oke, ininya oke, switchnya oke. Tapi jalan sendiri. Oh tapi Om lihat sendiri itu ya posisinya? Saya sendiri dan bingung juga. Saya langsung ingat, wah kejadiannya kemarin ini. Ya udah, sama. Iya, dan saya itu ya. Iya, akhirnya saya banyak berdoa aja. Pokoknya lewat tol Semarang
banyak cerita, dan ternyata klub member di Semarang bilang juga. Siapa tuh? Betul, itu ada Om Bin. Om Binarso. Om Binarso Iya, iya. di Semarang, karena kalau saya lewat Semarang dia bilang mampir ya, saya sering mampir sana juga. Oh, jadi Om Binarso memang membenarkan. Membenarkan di daerah situ memang rawan di situ Om, banyak goibnya. Tadi apa? Tol apa? Tol Tembalang tadi Om. Oh, Nah, bener, setiap tol itu ya mungkin bukan cuma saya yang ngerasain, tapi ini saya berbagi cerita ke Om Singgi. Ya kemarin Om Singgi sempat tahu di grup, lah ini cerita detailnya. Iya, detailnya ternyata seperti ini ya. Iya, baru tahu di sini. Oke gengs, jadi kalau memang Pro gengs ya pernah mengalami kejadian-kejadian janggal ya di jalan tol Tembalang ya. Iya, di Semarang. Bisa komentar di bawah itu benar atau tidaknya ya di daerah tol Tembalang itu memang horor ya gengs ya. Oke gengs, jadi itu cerita horor yang pernah dialamin oleh Om Hidayat ya di dalam perjalanan, yaitu dia mengalami kejadian yang horor di tol Tembalang Semarang nih geng. Oke gengs, jadi sebenarnya Om Hidayat ini bisa lah ya yang namanya mengobati orang-orang yang kerasukan lah ya gitu ya kan. Yang kerasukan atau ketempelan gitu gengs. Jadi emang Om Hidayat itu bisa ya. Namun beliau tidak mau lah yang namanya dibilang dukun ya. Jadi di sini gengs, Om Hidayat ini pernah mengobati orang yang tiba-tiba buta gengs. Ini orang tiba-tiba tidak bisa melihat setelah orang ini sholat maghrib gengs.